Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan nasib sahabat-sahabat honorer non-database BKN di tahun 2026. Lalu bagaimana untuk informasinya? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Ribuan honorer di Jawa Barat tak masuk database BKN, kini gaji dan status menggantung. Ribuan pegawai honorer di sektor pendidikan Jawa Barat belum menerima gaji selama berbulan-bulan. Kondisi ini dipicu kebijakan ASN yang membuat pembayaran hak mereka terhambat. Di lingkungan Dinas Pendidikan Jabar tercatat 3.823 pegawai honorer belum menerima gaji selama 2 bulan. Total tunggakan gaji yang harus dibayarkan mencapai kurang lebih 14 miliar rupiah. Situasi serupa juga terjadi di Kota Bandung. Sebanyak 3.144 guru honorer mulai dari jenjang SD, SMP, PAUD hingga tutor belum menerima gaji selama 4 bulan. Para honorer tersebut diketahui bukan bagian dari P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer SMK, SMA, dan SLB se-Jawa Barat, Yudi Nurman, membenarkan kondisi tersebut. Menurut dia, pemerintah daerah belum dapat membayarkan gaji karena terbentur surat edaran Kemenpan RB yang melarang pengangkatan honorer baru pasca penataan ASN. Di sisi lain, kebutuhan tenaga pendidik di daerah tetap tinggi. Akibatnya, honorer yang direkrut setelah 2022 kini menghadapi ketidakjelasan status. Ini dampak dari kebijakan penataan honorer. Setelah pendataan oleh BKN tahun 2022, masih ada instansi yang merekrut honorer karena kebutuhan, tapi mereka tidak masuk database, sehingga sekarang tidak punya kejelasan status, kata Yudi di Bandung, Minggu 24 April 2026. Yudi menambahkan, Undang-Undang ASN 2023 sebenarnya telah mengamanatkan penyelesaian status honorer paling lambat Desember 2024. Namun, implementasinya belum sepenuhnya tuntas, terutama bagi tenaga honorer yang tidak terdata dalam sistem BKN. Selanjutnya, permasalahan ini juga terdampak pada anggaran. Skema pembiayaan honorer yang sebelumnya masuk dalam belanja barang dan jasa kini harus dialihkan ke belanja pegawai yang memiliki aturan lebih ketat. Kalau aturannya tidak memungkinkan, pemerintah daerah tidak bisa membayar. Padahal di APBD itu ada alokasi seperti BOPD, tapi tergantung boleh atau tidak digunakan untuk menggaji honorer yang tidak terangkat, tuturnya. Selain itu, Yudi menyoroti ketimpangan distribusi guru di Jawa Barat. Di satu sisi ada sekolah yang kelebihan tenaga pengajar, sementara di sisi lain masih banyak yang kekurangan. Menurut dia, kondisi ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pemerintah daerah. Kebijakan rekomendasi dari pemerintah pusat sebelumnya membuka peluang besar bagi guru dari luar termasuk swasta untuk menjadi pegawai negeri. Akibatnya, guru honorer yang telah lama mengabdi justru tersisih. Yudi menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan mereka. Yang seharusnya diprioritaskan justru tidak terselesaikan, sementara dari luar masuk, akhirnya terjadi penumpukan di satu sisi dan kekurangan di sisi lain, ucap dia. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turut angkat bicara mengenai ribuan orang tenaga honorer guru, keamanan, dan kebersihan di lingkungan pendidikan yang belum digaji. Kata Deddy, uang untuk membayar gaji tenaga honorer non P3 paruh dan penuh waktu ini sudah disiapkan. Hanya saja saat ini terbentur surat edaran dari Menpan RB yang mana sudah menghapus keberadaan tenaga honorer ini. Uangnya ada, sudah teralokasikan. Tetapi kan ada edaran Menpan yang kita tidak boleh membayar honorer. Nanti kalau dibayarkan ada penyimpangan keuangan, ujar Deddy di Gedung Pakuan Rabu 22 April. Deddy menyampaikan Pemprov Jabar pada dasarnya masih sangat membutuhkan tenaga honorer di lingkungan pendidikan ini, sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi Kemenpan RB untuk berkonsultasi dan mencari solusi. Tapi mereka itu dibutuhkan untuk mengajar, untuk menjadi tata usaha, dan untuk menjadi tenaga kebersihan sekolah dibutuhkan. Untuk itu minggu depan saya akan menemui Menteri Pan RB, ucapnya. Selain itu, Deddy juga menegaskan pada Distrik Jabar agar segera membuat peta data guru, penjaga sekolah, hingga TU guna melihat apakah ada penumpukan di satu tempat sementara tempat lain masih kekosongan. Peta ini juga nantinya akan dipakai Deddy untuk menganalisa kebutuhan honorer. Buat peta data guru, peta penjaga sekolah, peta TU. Iya, kalau over di satu tempat digeser ke tempat lain, oke. Tapi kalau sudah diratakan sesuai kebutuhan kemudian masih juga tidak mencukupi, ya mau tidak mau kita harus menggunakan tenaga honorer meskipun ada larangan, paparnya. Lebih lanjut, Deddy juga meminta ada prosesnya pengangkatan guru honorer harus lebih selektif dan sesuai kompetensi. Pihaknya tidak menginginkan pengangkatan honorer dilakukan atas dasar kedekatan dengan pihak kepala sekolah. Jadi terkait dengan nasib nasib honorer non database BKN sampai hari ini, kita cerminkan di Provinsi Jawa Barat ya sahabat-sahabat. Ini sebetulnya terbentur dari peraturan Menpan untuk penggajian, dan terkait dengan pengangkatan memang
bukan hanya Jawa Barat saja, tapi hampir di keseluruhan atau secara nasional itu masih sangat membutuhkan tenaga honorer ini, karena memang kebutuhan untuk pelayan publik itu sangat mendesak ya sahabat-sahabat, seperti itu. Kalau menunggu perekrutan CASN ataupun P3K atau maupun PNS itu kan hanya paling 1 tahun 2 kali, untuk P3K 1 kali, untuk PNS 1 kali, itu yang paling memungkinkan ya sahabat-sahabat. Tapi kan untuk pelayanan khususnya atau pendidikan itu kan sangat mendesak sekali, seperti itu. Jadi terkait dengan nasib sahabat-sahabat sampai hari ini seperti itu ya sahabat-sahabat. Untuk honorer masih terbentur oleh peraturan Menpan RB. Mudah-mudahan nanti ada jalan ataupun ada solusi untuk sahabat-sahabat honorer yang belum terangkat menjadi P3K paruh waktu maupun diangkat menjadi P3K. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.